Jadi tempat modus yang favorit saya itu Yogyakarta, karena impian saya tuh dari dulu bisa ke Yogyakarta gratis. Ya udah, jadi tempatnya itu saya paling berkesan itu di saat saya berkunjung ke Candi Prambanan. Di mana Candi Prambanan itu sangat luas dan sangat bagus sekali dan banyak wisatawan yang berkunjung nih, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, selain itu saya juga sangat melihat peluang nih, banyak cerita sejarahnya di Candi Prambanan itu, banyak patung-patung yang membuat saya tuh oh jadi Candi Prambanan ini dibuat pada tahun segini, alasannya kenapa, kayak gitu. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Xmin Manjela Iya di podcast WS Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Nah, kita tidak bosan-bosannya mengulik asing nih bersama dengan mahasiswa program pertukaran mahasiswa Merdeka yang mengikuti di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, di sini kita bersama dengan Kak Ayu yang akan sharing-sharing tentang apa aja sih kegiatan dia pada saat ikut PMM3. Nah, mungkin sebelum itu teman-teman yang sedang menonton kepo nih, siapa sih Kak Ayu ini dan dari prodi mana? Saya akan diri. Halo, perkenalkan nama saya adalah Setia Gusti Ayogya. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Sari Mutiara Indonesia dengan jurusan farmasi. Saya mengikuti PMM 3 di saat saya semester 5. Oke, Kak Ayu dari program studi farmasi. Nah, teman-teman kita mungkin akan bertanya banyak nih tentang pengalaman Kak Ayu pada saat ikut PMM 3, tepatnya di Jawa Tengah nih Kak Ayu ya. Nah, mungkin sebelum saya akan ngulik-ngulik asik bersama Kak Ayu, mungkin kegiatannya apa sih setelah selesai mengikuti PMM 3? Nah, kegiatannya setelah mengikuti PMM 3 ini, kita pasti disuruh untuk mengisi laporan akhir untuk mengeluarkan sertifikat PMM 3 kita. Selain itu juga kita perlu mengumpulkan berkas-berkas seperti KHS untuk di Sari Mutiara dan juga laporan akhirnya seperti apa saja yang telah kita lakukan di saat kegiatan PMM 3. Oke. Itu kan menunggu KHS ya. Karena kemarin kan pada saat di kampus tujuan berarti ujian juga ya, ujian akhir semester ya. Iya, di sana juga kami mengikuti ujian akhir semester sama ujian tengah semester. Oke. Mungkin juga sobat yang lagi nonton pada nggak mau nunggu nih, karena nggak mau berlama-lama, mungkin mereka mau melihat dan mau mendengarkan pengalaman kakak. Ya mungkin pada saat sebelum mendaftar, apa sih alasannya kemarin ikut PMM 3? Mungkin juga supaya sebelum mendaftar bisa termotivasi nih untuk ikut PMM untuk selanjutnya. Nah, jadi alasan saya mengikuti PMM 3 itu, saya sudah lama nih mengincar PMM 3 dari Sudah saya lama saat saya semester 3. Nah, dikarenakan kemarin di kampus belum ada programnya, jadi saya harus menunggu nih di semester 5 di selanjutnya kan. Nah, alasan saya itu karena kita bisa mendapatkan banyak pengalaman baru tentang nilai-nilai kebinekaan di sana. Terus kita bisa belajar dan bertemu dengan orang-orang yang dari Sabang sampai Merauke. Selain itu juga kita bisa mendapatkan sertifikat nasional yang telah diakui oleh Kemendikbudristek. Nah, selain itu juga kita bisa mendapatkan bantuan biaya hidup selama 1 semester. Dan juga mendapatkan tiket kepulangan pergi dan pulang ke universitas penerima dan universitas asal kita. Oke. Boleh nggak sih kakak ceritakan pada saat proses mendaftar? Ya mungkin secara garis besar nih, supaya juga teman-teman yang sedang menonton itu paham tuh bahwa gambaran besarnya yang dibutuhkan pada saat proses pendaftaran itu gini gitu. Bisa nggak sih kakak? Jadi untuk sebelum kita daftar itu kan banyak tuh prosesnya. Kita tuh harus mengetahui apakah universitas kita ini di bawah naungan Kemendikbudristek atau tidak, yang telah terakreditasi BAN PT secara peraturan berlaku. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui universitas kita, kita mencari tahu nih informasinya, semester berapa sih yang bisa kita tempuh di saat kita PMM 3. Nah, selain itu, setelah kita mencari informasinya, kita membuat akun MBKM terlebih dahulu. Setelah membuat akun MBKM, kita mengisi pengisian datanya, seperti kayak secara garis besarnya itu ada kayak data-data akademik, data orang tua, surat keterangan sehat, dan SPTJM dan surat rekomendasi dari kampus. Oke,
Ya mungkin ya beberapa dari yang kakak sudah kasih tahu mungkin ya sebenarnya memang ya akademik sih Iya. sebetulnya bahwa yang butuhkan dalam karena kan ya pasti yang ikut PMM 3 ya memang mahasiswa memang aktif dalam akademik sama non akademik. Nah kemarin pas pemilihan kampusnya itu apakah memang cuma milih Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau memang milih juga nih di kampus lain? Saya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu adalah di pilihan pertama. Kan di PMM 3 itu kita bisa memilih 7 program 7 perguruan tinggi. Oke. Nah, yang pertama saya Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan yang kedua itu Universitas Mahasaraswati Denpasar, dan yang ketiga itu Universitas Halu Oleo. Nah, sisanya itu tidak prioritas. Jadi yang prioritas Oke, itu oke. yang Cuma kita tiga itu ya. duluankan, yang kita wajib mengisinya. Nah, jadi saya lulus PMM 3-nya ini di pilihan pertama di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ada nggak sih alasan dibalik kenapa sih harus menempatkan Universitas Muhammadiyah Purwokerto di prioritas pertama? Jadi kenapa saya memilih Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu pertama kali saya melihat di modul Nusantaranya. Nah, modul Nusantaranya itu adalah bisa jalan-jalan ke Yogyakarta gratis. Oke. Nah, jadi impian saya itu dari dulu bisa ke Yogyakarta. Jadi saya yang pertama saya melihat itu peluangnya di situ. Nah, selanjutnya baru saya melihat Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini kan juga adalah universitas dengan akreditasi yang unggul dan jurusan farmasinya juga yang terbaik. Ya, jadi mungkin ya karena dari dulu punya cita-cita mau ke jalan-jalan ke Jogja makanya pilih. Iya, Oke. universitas. Terus kemarin perasaannya gimana nih pas bilang, wah aku lulus ini di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Gimana sih perasaannya? Perasaannya tuh nggak nyangka. Karena kenapa nggak nyangka? Dikarenakan saya tuh kemarin sempat bimbang dan bermasalah kayak ragu tentang BPJS-nya. Gimana kan, takutnya tidak sesuai. Dan alhamdulillah dengan doa dan kerja keras saya bisa lulus dan menggapai cita-cita saya bisa ke Jakarta gratis. Ya salah satu wish yang sudah tercapai nih di tahun 2023. Iya. Nah, oke. Ini kan kemarin sudah dinyatakan lulus dari sekian banyak proses, misalnya pas pendaftaran dan memilih Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, itu kemarin tanggal berangkatnya ke sana itu tanggal berapa sih? Tanggal berangkatnya itu pada tanggal 14 September 2023 menggunakan pesawat Garuda dengan fasilitas dan pelayanan yang terbaik. Oke. Berarti di pertengahan bulan 9 ya? Iya. Oke. Gimana sih rasanya pas menginjakan, ya kalau dulu menginjakan kaki di tanah Jawa dan khususnya di Jawa Tengah nih. Dan kemarin ada nggak sih penyambutan dari kampus tujuan gitu ke kalian? Jadi perasaannya itu senang dan terharu gitu kan, bisa banyak bertemu dengan orang-orang hebat di sana dari Sabang sampai Merauke. Selain itu juga bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, penyambutannya itu ada seperti dosen dan LO-nya itu juga ramah tamah menyambut kami dengan sangat baik. Selain itu juga di penyambutan kami diperkenalkan dengan kentongan. Nah, jadi kentongan ini sendiri adalah alat komunikasi dengan cara dipukul dari bahan bambu. Oke. Jadi kan disambut dengannya berbagai, mungkin tadi kemarin pakai kentongannya. Kentongan. Ya. Terus kemarin nyampe kan di kampus. Itu kalian langsung penyambutan atau opening ceremony atau memang langsung istirahat dulu terus nunggu beberapa hari terus opening ceremony. Dan boleh nggak sih kakak ceritakan pada saat opening ceremony itu gimana sih acaranya? Acaranya tuh ya kami pasti beristirahat dulu kan terlebih dahulu. Selain itu selain beristirahat itu kita juga ada openingnya itu ya sama kayak memperkenalkan gimana sih Universitas Muhammadiyah Purwokerto sendiri tuh ada jurusan apa saja, terus diberitahukan bagaimana cara kita mengisi KRS, KHS-nya gimana juga. Nah, kayak siakat gitu kalau di Universitas Hari Mutiara Indonesia. Nah, setelah dari penyambutan itu setelah dari penyambutan itu kegiatannya tuh kita melaksanakan juga nih di luar dari modul gitu kan, kayak seperti penukaran oleh-oleh ini tujuannya ini agar kita bisa saling mengenal nih satu sama lain keakrabannya. Terus selain itu juga kita bisa mengenal ciri khas apa saja sih yang ada di oleh-oleh di tempat daerahnya masing-masing. Oke, tadi kan kakak bahas kan berserah sebelum opening ceremony dan nunggu beberapa hari. Nah, dimana kan kalau istirahat pasti kemarin saya gimana di asrama
Tempat tinggal. Iya, tempat tinggal. Berarti kami ini ngekos. Ngekos ya. Karena asramanya itu untuk anak pertukaran mahasiswa di luar, Di luar internasional. Oke. Nah, kemarin kan ya sebagai yang baru datang di apa dari Sumatera ke Jawa Tengah itu pasti kita baru punya teman baru nih. Iya. Nah, dan pada saat teman baru, nggak mungkin dong kita di kos sendiri, pasti kita punya teman. Nah, caranya supaya bisa akrab dengan teman yang baru dan bisa dengan koordinasi dengan mereka, dan pada saat sampai itu ada nggak sih kayak canggung? Kayak pas saya Perasaannya kenal. ya pasti kita masih ini ya belum terbiasa dengan suasana di sana, karena seperti kayak tentang bahasanya, karena ada beberapa yang menggunakan bahasa, misalnya di Jawa kan masih menggunakan bahasa Jawa, terus ada teman-teman saya dari luar kampus itu kayak bahasa atau logatnya itu masih daerah mereka masing-masing. Pasti kita harus menyesuaikan atau mengingatkan mereka kalau di sini tuh kita harus menggunakan bahasa Indonesia agar semuanya itu bisa paham dan mudah dimengerti. Oke, berarti ya intinya yang terpenting itu adalah komunikasi. Iya. Nah, oke. Ya mungkin tuh sedangkan pas baru nyampe nih di Jawa Tengah. Ada nggak sih perbedaan kalau dibilang ya cuaca antara di Medan sama di Jawa Tengah, dan ya mungkin pas pertama kali mencoba makanan yang ada di Jawa Tengah itu gimana sih rasanya? Kalau tentang perbedaan cuacanya, pas kami baru nyampe itu perbedaan cuacanya tuh lumayan sejuk sih, tapi lama-kelamaan juga panas gitu, kayak menyesuaikan lah sama kayak seperti pada umumnya. Nah, selanjutnya kalau tentang makanan, kalau di sana tuh lebih dominan tentang manis. Jadi karena saya orang Sumatera kan, jadi untuk mencari makanan pedas tuh kayak kurang cocok untuk di daerah Jawa. Jadi itu kalian kurang cocok, apa ada inisiatif masak sendiri atau memang udahlah makan masakan yang di Jawa aja gitu? Kadang-kadang saya memasak sendiri, kadang juga beli di luar. Kayak ya udah, karena di daerah Jawa kan susah ditemuin nih kayak lidah orang Sumatera pedas. Jadi saya lama-kelamaan pasti bakal menyesuaikan. Oh, jadi di sana itu makanannya manis. Jadi ya udah, kita harus menyesuaikan gimana adaptasi di lingkungan situ. Oke. Nah, aku tertarik ya sama cerita. Nah, pada saat ini kan udah selesai opening ceremony, dan apakah kalian udah selesai opening ceremony, apakah kalian langsung mus atau memang kuliah dulu gitu kan? Itu pertanyaannya gimana sih? Setelah acara seremoni itu kami kuliah ya seperti biasa. Jadi kami juga sebelum kuliah itu kita harus menemukan kaprodinya dulu nih. Kalau ada seorang mahasiswa pertukaran nih dari luar, setelah kita menemui kaprodinya, kita juga masuk ke kelas seperti perkuliahan pada umumnya. Selanjutnya setelah perkuliahan ya udah ada jadwal, tiap kelompok kan ada jadwal modul Nusantara. Nah, setelah itu barulah kalau sesuai jadwal kita bisa melaksanakan modul Nusantaranya. Nah, pada saat perkuliahan ada nggak sih kesulitan? Misalnya kan yang kemarin berkuliah di USM Indonesia dan nyampe di sana ada nggak? Wah, kok ini beda ya? Wah, kok ini beda juga nih sama USM Indonesia. Nah, USM Indonesia juga beda, terus di perkuliahan juga beda. Gitu. Ada nggak sih menemukan perbedaan antar perkuliahan di sana, atau misalnya pada praktek ada nggak sih perbedaan kira-kira? Jadi kalau untuk praktikum di kaprodinya juga, Kaprodi Universitas Sari Mutiara itu tidak diperkenankan nih untuk praktikum di sana. Jadi jika setelah kita pulang tuh kita harus mengikuti praktikum di kampus kita sendiri, kayak di Sari Mutiara Indonesia. Nah, jadi sepertinya ada sih kesulitan bagi saya, dikarenakan kita kan harus beradaptasi tuh di sana. Nah, kesulitannya itu sebenarnya tergantung dosen di tiap mata kuliahnya. Pasti kan indeks pencapaiannya itu berbeda-beda tetap tentang mata kuliah kan dari dosennya. Jadi sebenarnya tergantung kitanya seperti apa. Nah, selain dari indeks pencapaian dosennya, di sana juga absensinya menggunakan barcode yang langsung masuk ke sistem. Nah, selain absensinya itu juga di sana tuh setelah sebelum ujian tuh ada salah satu organisasi yang bisa mengajarkan kita itu kayak belajar bareng, atau misalnya kita kurang paham nih, kita bisa nanya nih sama orang yang di salah satu organisasi, ini kayak bagaimana caranya. Nah, jadi dari situ tuh sebelum ujian kita bisa belajar banyak hal yang seperti yang kita belum tahu, jadi kita bisa mengerti dan tahu sendiri gitu. Nah, selain itu tuh sebenarnya masih banyak sih kesulitannya, kayak tergantung kita bisa beradaptasi di sana atau tidak. Ya mungkin salah satunya ya
Pasti kakak sendiri nih dari bahasa Indonesia. Kalau ya saya sendiri. Sendiri ya. Mungkin ya pada saat ya kakak nyampe di kelas, ya mungkin yang kakak temukan adalah mahasiswa dari Iya. Muhammadiyah Progres kan. Ya itu mungkin kesulitannya dari komunikasi dari mereka dan cara menyesuaikan kakak dengan ya keseharian mereka pada saat masuk itu memang harus terpenting sih. Nah, itu mungkin pada saat kakak berkuliah nih di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, mungkin pada saat ya modul Nusantara nih. Nah, mungkin ini part yang ditunggu nih sama teman yang saya menonton nih. Gimana sih pada saat modul Nusantara? Nah, jadi kemarin kalian dibagi berapa kelompok sih di PMM? Nah, jadi kami itu dibagi ada 4 kelompok. Jadi saya berada di kelompok 1 Arjuna, itu terdiri dari 24 orang dan sisanya 23 orang di selain dari 3 kelompok itu. Itu cuma 2 kelompok ya? 4 Iya. kelompok. Nah, ya mungkin yang saya tahu bahwa yang di PMM 3 ini bahwa banyak kegiatan nih yang dilakukan, misalnya kelas inspirasi, kebinekaan, kontribusi sosial, dan mungkin masih banyak lagi yang dilakukan oleh PMM 3. Nah, modus pertama kali nih yang dilakukan oleh kakak nih di sana. Modus pertama kali itu kita kayak belajar tentang budaya Banyumas. Nah, jadi budaya Banyumas itu banyak sekali, seperti di sana tuh ada namanya seni tari lengger yang sangat terkenal oleh namanya Mas Rianto. Nah, selain dari seni tari lengger juga ada namanya kentongan, juga kita belajar kayak diperkenalkan. Selain itu juga ada makanan dari khas daerahnya seperti tempe mendoan, soto Sokaraja. Sebenarnya banyak sih yang kita belajar, dan kita juga selain itu berkeliling kampus, kayak kita berkenalan di kampus itu lokasinya, program studinya apa saja. Oke. Ya mungkin tuh pertama kali manusia mempelajari dengan budaya Banyumas ya. Nah, selain kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto kayak gini gitu. Nah, kemarin pas modus itu di mana sih pas keluar? Jadi kami modusnya itu ada di 3 tempat nih. Pertama di Dieng, di Yogyakarta, sama di Bandung. Nah, di Dieng sendiri itu kami berkunjung ke Kawah Sikidang. Selain itu ke Candi Arjuna. Nah, Candi Arjuna ini banyak sekali sejarahnya, dan wisatawan yang datang selain ke Candi Arjuna, kita juga ke lokasi kayak oleh-olehnya juga di Dieng. Nah, itu dilaksanakan Dieng itu pada bulan Oktober. Selanjutnya kita juga modus ke Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta sendiri itu dilaksanakan di bulan November. Nah, jadi kalau di bulan November ini di Yogyakarta kita berkeliling ke Candi Prambanan. Jadi kalian tahu kan kalau Candi Prambanan itu adalah candi terbesar Candi Hindu yang berada pada abad 9 Masehi. Nah, selain itu Candi Prambanan ini juga banyak nih kayak patung-patung Dewa Wisnu di sana. Banyak sejarah di Candi Prambanan. Selain ke Candi Prambanan, kita juga ke Malioboro. Nah, Malioboro ini adalah tempat kayak banyak oleh-oleh di sana yang bisa kita temuin. Selain di Malioboro, kita ke Museum Sono Budoyo. Nah, jadi Museum Sono Budoyo ini kayak museum tentang seni rupa, seni-seni yang bersejarah di situ. Selain ke Museum Sono Budoyo, kita juga ke Museum Yogyakarta. Di situ juga banyak sekali nih tentang hal-hal unik yang belum kita temuin, kita bisa temuin di sana. Nah, jadi kalau modus selanjutnya itu kita ke Bandung. Nah, ke Bandung sendiri itu dilaksanakan pada bulan Januari nih, baru juga di awal-awal Januari sebelum kepulangan. Nah, jadi itu kemana aja? Kami itu pergi ke namanya Kawah Putih Ciwidey. Selain itu ke Kawah Putih kami juga ke Masjid Terapung, yaitu adalah masjid terbesar dan terluas di daerah Bandung. Selain itu kami juga ke Museum Geologi. Nah, banyak hal menarik nih Museum Geologi, karena kita bisa menemukan kayak prasejarah zaman dulu, terus kayak tentang pertambangan minyak yang terbesar di Indonesia, tentang fauna khas Indonesia. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita pelajarin. Selain itu kita pergi ke toko oleh-oleh untuk membeli khas Bandung. Oke, mungkin dari sekian kakak menjelaskan modusnya di sini sampai saya nggak bisa menghafal nih di mana aja nih tempat kakak untuk karena yang kakak cari kan banyak kali nih tempat modus. Nah, kira-kira pada saat modus ini
apakah misalnya kan tadi ke Candi Prambanan, terus ke tempat yang lain, terus ke Bandung, ke Jogja gini, terus tujuannya itu cuma jalan-jalan doang, atau memang misalnya wah di tempat ini kami harus belajar ini gitu, terus nanti pada saat udah selesai mungkin ada pelaporan nih di laman PMM3, kira-kira ada nggak sih? Sebenarnya kita bukan sekadar jalan-jalan, kita juga belajar nih kayak budaya di sana, sejarahnya seperti apa, kenapa bisa dibangun tempat seperti itu. Ya kita juga dokumentasi nih sebagai bentuk laporannya, sama kayak modus pada umumnya. Nah, berarti tujuannya itu belajar nih. Nah, kira-kira ada nggak sih yang memang wishlist, memang tempat favorit nih pas Modnus ya? Karena kan kakak bilang tadi bahwa wishlist saya itu harus ke Jogja, mau jalan-jalan gitu ya. Tempat favorit pas Modnus itu apa sih? Jadi tempat modus yang favorit saya itu Yogyakarta, karena impian saya tuh dari dulu bisa ke Yogyakarta gratis. Ya udah, jadi tempatnya itu saya paling berkesan itu di saat saya berkunjung ke Candi Prambanan. Di mana Candi Prambanan itu sangat luas dan sangat bagus sekali, dan banyak wisatawan yang berkunjung nih, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, selain itu saya juga sangat melihat peluang nih, banyak cerita sejarahnya di Candi Prambanan itu, banyak patung-patung yang membuat saya tuh oh jadi Candi Prambanan ini dibuat pada tahun segini, alasannya kenapa, kayak gitu. Nah, mungkin itu salah satu tempat favorit nih yang pas Nusantara. Ada nggak sih kalau dibilang ya suka dan duka nih pas mengikuti program PMM3 ya, terusnya pada saat mungkin pada saat ya cekcok antara sesama teman kelompok kayak atau sama LO-nya atau sama siapa, atau ada nggak sih kayak misalnya cinlok nih, karena kan banyak kan yang saya tahu kan FYP di TikTok itu orang tua cinlok ya di PMM3 gitu, ada nggak sih kira-kira? Sebenarnya kalau tentang masalah kayak tentang pertemanan itu sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri, kita bisa secara profesional atau enggak. Itu kan adalah masalah itu kan adalah hal yang biasa kan, sebenarnya tergantung diri kita. Selain itu kalau untuk cinlok tuh ya bonus lah ya. iya, sebagai penyemangat aja, Okay. penyemangat kuliah dan modnus. Sebenarnya ada. Selanjutnya sukanya itu ya karena saya bisa mendapatkan pengalaman dan hal-hal baru, kayak saya bisa bermain angklung, belajar tentang wayang. Selain itu juga banyak sih sebenarnya, kayak nggak bisa saya jelasin kayak Satu persatu. iya, satu persatu. Selain itu saya juga banyak bertemu orang-orang hebat dari Sabang sampai Merauke, dan bisa banyak belajar tentang dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke. Jadi ya kalau dibilang ya pasti di sebuah kegiatan pasti ada suka dukanya nih kira-kira. Iya. Nah, tadi saya lupa nanya tentang kontribusi sosial. Kemarin kontribusi sosial di mana sih? Kalau kontribusi sosial itu kami di dalam kelompok itu dibagi lagi beberapa kelompok. Jadi saya kemarin kontribusi sosialnya itu ke panti asuhan. Nah, di sana itu kami kayak berbagi nih sesama di anak-anak di panti. Selain itu kami selain berbagi, kami juga bermain games agar anak-anak itu bisa aktif dan tidak membosankan nih acara kontribusi sosialnya. Sepertinya secara garis besar sih itu aja. Nah, dukanya itu dalam PMM3 itu juga sebenarnya ada. Dukanya itu seperti kayak waktunya itu hanya dibutuhkan selama 1 semester nih PMM-nya kan, jadi kayak waktunya ini cukup singkat. Oke. Seperti slogannya sendiri itu bertukar sementara, bermakna selamanya. Nah, jadi ya selesai ya gamon. Iya. Gitu kan, karena ya banyak yang saya wawancara juga bahwa mereka mau nambah gitu kan, terus mau balik lagi ke tempat tujuan gitu. Oke, itu mungkin serangkaian kegiatan pada saat orang kakak. Ada nggak sih kalian ngikut kegiatan di luar perkuliahan atau di luar Modnus? Misalkan ada acara-acara besar di kampus Muhammadiyah Purwokerto, ada nggak sih? Kalau saya sendiri sih saya tidak ada mengikuti perkuliahan ya, karena saya tidak mengikuti karena biar saya tuh fokus di perkuliahan. Dan kalau untuk kegiatan-kegiatannya ya seperti pada umumnya kayak Modnus, terus acara festival budaya. Nah, acara festival budaya itu itu kan budaya-budaya dari Sabang sampai Merauke, juga dihadiri oleh rektor, dari dekan-dekan yang di sana, dari mahasiswa
luar negeri, internasional, dan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Oke. Ya mungkin ya apa yang pas kita ke kampus seperti semua kegiatan itu pasti ada sebagian yang kita ikuti, ada sebagian juga ini kira-kira. Nah jadi mungkin terakhir nih, mungkin pesan-pesan ke teman-teman yang sedang, ya kalau dibilang teman-teman yang pas ikut kemarin juga nih ikut PMM3 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, mungkin mau menonton nih, nanti akan di-sharekan ke teman-temannya. Dan ya mungkin ke teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang sedang menonton, ada kasih kesan-pesan untuk mereka? Kesan pesan untuk mereka ya semangat terus belajarnya, menggapai cita-citanya, doain semoga bisa kesana kembali untuk menempuh perkuliahan di profesi apoteker. Dari saya itu aja sih. Mungkin paling terakhir, satu kata nih untuk PMM3. Satu kata untuk PMM3, terbaik. Oke, baik Sud Mutiara, tadi saya mengulik-ngulik ini apa sih kegiatan Kak Ayu pada saat PMM3 tepatnya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mungkin banyak yang saya dapat nih pengalaman dari Kak Ayu, mungkin juga Sobat Mutiara pada termotivasi, mungkin nantinya teman-teman bisa mengikuti di program PMM3 di PMM5 ini kan PMM4 sedang berlangsung nih. Nah jadi ya itu mungkin dari proses awal mendaftar, alasannya apa, terus sistem perkuliahan pada saat kita ke Pitujun itu apa, ya itu ngurus KRS ke sana, terus habis itu kita bisa mengikuti berbagai kegiatan yang sebelumnya kita mengikuti di kampus kita sendiri, tetapi kita mengikutinya juga di kampus yang lain gitu. Walaupun cuma 4 bulan, tetapi pengalamannya itu sangat luar biasa nih teman-teman yang kita dapati. Nah, mungkin sesuai dengan jargonnya PMM3 bahwa bertugas sementara baru makna selamanya. Di mana ada kegiatan pasti kita gagal move on teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk mengikuti PMM3 dan mungkin hari ini kita tutup podcast kita hari ini. Saya Eksmin Menjara pamit. Sampai jumpa di podcast USM Indonesia Podcast Cerdas Berkarakter. Sampai jumpa.